Baik, selamat malam saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat malam. Pada malam hari ini kita bersama akan merenungkan satu pokok penting dalam spiritualitas Karmel ini, yaitu mengenai hidup di hadirat Allah. Ya, jadi kalau kita lihat dalam tayangan dari PowerPoint ini pada bagian pembukaan, gambar Nabi Elia yang sungguh-sungguh hidup di hadirat Allah. Vivit Dominus in cujus conspectus to. Allah hidup dan aku berdiri di hadapannya. Dan bagaimana dengan terus-menerus hidup di hadirat Allah, Nabi Elia ini juga mengalami bagaimana Allah memelihara dia. Allah juga menyelenggarakan kehidupannya. Juga dalam soal makan ya. Jadi Elia diberi makan oleh Tuhan melalui burung gagak. Nah, ini kita jumpai dalam kitab suci ya, dalam kitab Raja-Raja yang pertama. Baik, kita akan melihat bahwa sebenarnya dalam kitab suci dan juga ajaran gereja juga mengajak kita untuk berdoa terus-menerus, berdoa senantiasa, berdoa yang tidak kunjung putus. Nah, apa mungkin kita dalam seluruh keseharian kita ini dapat berdoa terus-menerus? Mari kita lihat bagaimana Tuhan memerintahkan kepada kita melalui sabdanya dalam Injil. Kita lihat dalam Lukas bab 21 ayat 36. Baik saudara-saudari, mari kita baca bersama apa yang diperintahkan Tuhan pada saat Tuhan menyatakan nubuat-nubuat mengenai akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Jadi kita diundang, kita diajak untuk terus-menerus berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa. Ya, ini kehendak Tuhan bagi kita. Demikian juga dalam surat Santo Paulus kepada jemaat di Efesus bab 6 ayat 18. Mari kita baca kembali bersama-sama Efesus bab 6 ayat 18 ini. Mari kita baca bersama. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Ya. Jadi berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa, berdoa setiap waktu dalam roh. Jadi intinya apa? Kita diajak oleh Tuhan untuk terus-menerus berdoa setiap waktu, ya. Jadi dalam hal ini kalau dalam komunitas kita kan dianjurkan ada kewajiban berdoa, ya, secara bertahap sampai kemudian idealnya kalau kemudian bisa mampu kemudian sampai 1 jam sehari, ya. Tetapi artinya apa? Tidak cukup hanya dengan kewajiban mempersembahkan waktu khusus ini, tetapi juga perlu apa? Dalam keseharian terus berdoa setiap waktu. Berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa. Nah, rupanya apa yang dikatakan oleh Tuhan ini kalau kita lihat dalam kitab suci, kemudian gereja juga mengajarkan ya. Jadi gereja juga mengajarkan melalui Katekismus Gereja Katolik nomor 2697. Jadi kita dikatakan oleh seorang bapak gereja, jadi gereja mengutip apa yang diajarkan oleh bapak gereja yaitu Santo Gregorius dari Nazianze. Kita harus lebih sering mengenang Allah. Ya, dalam bahasa Katekismus ditulis mengenang, tapi ada penjelasan sebelumnya tentang mengingat. Kita harus lebih sering mengingat Allah daripada bernafas. Ini kata-kata Santo Gregorius dari Nazianze, seorang bapak gereja. Bayangkan. Nah, kira-kira saudara-saudari pernah lupa bernafas enggak? Enggak pernah ya. Nah, tetapi artinya apa? Kalau bernafas saja
tidak pernah lupa, dan jangan sampai lupa, apalagi seharusnya pada Tuhan yang lebih dari segala-galanya, lebih dari nafas kita ya. Karena itu dianjurkan oleh Bapak Gereja ini, kita harus lebih sering mengingat Allah daripada bernafas. Dan kemudian Bapak Gereja ini juga menegaskan supaya kita dapat berdoa setiap saat. Ya, jadi berdoa setiap waktu, berdoa setiap saat ini hanya memungkinkan kalau kita menyediakan waktu doa secara khusus. Kita dapat terus mengingat Allah dalam keseharian kita. Hal ini dimungkinkan dan mengalir dari waktu doa khusus setiap hari yang kita persembahkan kepada Allah. Nah, apa dasarnya kita berusaha untuk hidup di hadirat Allah? Ya, sebenarnya dasarnya sederhana saja. Karena Allah itu maha hadir. Allah hadir di mana-mana. Bahkan secara istimewa, ini yang disebut inhabitasi ilahi. Oleh karena sakramen baptis yang kita terima, oleh karena rahmat sakramen baptis yang kita terima, kita dijadikan kenisa Allah, kenisa Roh Kudus. Artinya apa? Allah hadir dalam lubuk jiwa kita yang terdalam. Ini dasarnya. Dan dalam kitab suci jelas menyatakan, kalau kita lihat dalam 1 Korintus bab 3 ayat 16, dikatakan oleh Santo Paulus di sini. Kita baca bersama. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Kemudian dalam 1 Korintus bab 6 ayat 19, surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 6 ayat 19. Dikatakan Santo Paulus di sini, saya bacakan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nanti Yohanes 14 ayat 23, nanti kita lihat dari apa yang dinyatakan Santo Thomas Aquinas. Jadi kita dikatakan oleh Santo Paulus bahwa kita adalah bait Allah. Kita adalah tubuh, kita adalah bait Roh Kudus. Kalau kita mau renungkan apa artinya bait ini? Bait ini artinya adalah tempat tinggal, rumah kediaman. Seperti perjanjian lama, bait Allah, ya, jadi bangsa Israel membangun bait Allah karena di situ disimpan tabut perjanjian, dan di situ kemudian Allah hadir di dalam bait Allah. Tetapi kemudian secara fisik bangunan itu sekitar tahun 70 oleh tentara Romawi, Kaisar Romawi, seperti yang dinubuatkan Tuhan sendiri, tidak satu batu pun yang akan tersusun di sana. Memang bait Allah secara fisik ini kemudian dihancurkan tentara Romawi. Tetapi karena apa? Apa yang menjadi lambang perjanjian lama ini menjadi runtuh dan dibangun kembali, yaitu melalui wafat Kristus di salib dan kebangkitannya. Maka bait Allah yang baru adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan kita seluruh gereja, karena Kristus adalah kepala dan gereja adalah tubuhnya, kita semua juga ikut mengambil bagian. Kita diikut sertakan. Kita dijadikan bait Allah, bait Roh Kudus, kenisa Roh Kudus, karena rahmat sakramen baptis. Jadi sungguh-sungguh perlu kita sadari, Allah tinggal di dalam lubuk jiwa kita yang terdalam. Dan ini ditegaskan oleh Santo Thomas Aquinas, salah satu teolog besar dalam gereja Katolik, ya, dalam Summa Theologia, tentang inhabitasi ilahi, kehadiran ilahi dalam jiwa. Dikatakan oleh Santo Thomas, dan beliau juga mengomentari dari Yohanes bab 14 ayat 23, segenap pribadi dari Allah Tritunggal Maha Kudus
tinggal dalam jiwa sebagai akibat dari rahmat Pengudus yang bekerja di dalam diri kita. Kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan Dia. Jadi Santo Thomas mengutip dari Injil Yohanes bab 14 ayat 23. Jadi kami, Allah Tritunggal Maha Kudus, akan datang ke dalam diri kita dan diam bersama-sama dengan kita. Lalu dalam komentarnya akan Injil Yohanes, ia menyatakan kehadiran Allah dalam jiwa tidak bisa dikenali baik oleh kemuliaan ataupun oleh rahmat kecuali dengan mengalaminya. Ini yang dinyatakan Santo Thomas. Lalu sebenarnya apa sih hidup di hadirat Allah? Ya, ini hanya sebagai dasar-dasarnya pada bagian pertama yang kita pelajari bersama ini. Sebenarnya apa itu hidup di hadirat Allah? Ya, tadi dasarnya karena Allah hadir karena rahmat dalam lubuk jiwa kita yang terdalam. Nah, sebenarnya hidup di hadirat Allah ini satu sikap batin di mana kita terus berusaha menyadari kehadiran Allah dalam lubuk jiwa kita yang terdalam. Nah, mungkinkah kita terus-menerus mengingat Tuhan, kita terus-menerus berdoa dalam segala aktivitas kita? Sebenarnya kita tidak perlu terlalu kayaknya itu butuh benar-benar usaha keras sekali ya untuk terus hidup di hadirat Allah ini. Sebenarnya bukan seperti itu maksudnya. Tetapi sebenarnya ada dasar. Kalau kita terus-menerus berusaha hadir di hadapan Tuhan, pada Dia yang Maha Hadir, dasarnya sebenarnya apa? Cinta kasih. Dan ini dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam Lukas bab 12 ayat 34. Di mana hartamu berada, di situ hatimu juga berada. Ayo saudara-saudari, sekarang coba diperiksa. Sekarang dalam hatimu atau dalam keseharianmu yang sering kamu ingat itu apa? Kalau yang sering kamu ingat, apa misalnya? Duit. Wah, kalau yang duit diingat terus, berarti hartamu itu apa? Duit. Loh, kalau yang sering kamu ingat pasanganmu, ya puji Tuhan kalau bisa ingat pasangan terus ya. Jadi kalau yang kamu ingat ini pasanganmu, terus seringkali kamu ingat pasanganmu sehari-hari, tapi kadang-kadang ingatnya tuh cemas. Ngapain dia ya? Dengan siapa ya? Waduh, cemburu buta begitu ya. Nah, tapi kalau yang terus diingat pasangannya, berarti hartamu adalah pasanganmu. Atau mungkin yang sering kamu ingat anak-anak. Ya, memang wajar ya sebagai orang tua, sebagai keluarga kita ingat pasangan, kita ingat anak-anak. Nah, terus-menerus kita ingat anak-anak kita, berarti hartamu adalah anak-anak kita. Tapi kemudian juga bisa terjadi yang sehari-hari kamu ingat, misalnya kucingmu, anjingmu, begitu ya. Terus-menerus seharian mikirin kucing, atau mungkin mikirin gadget, mikirin HP. Maka yang jadi hartamu ini apa? Kucingmu, anjingmu, atau HP-mu, atau gadgetmu. Ya, ini persoalan hati. Di mana hati kita berada, di situ harta kita juga berada. Tetapi kalau yang sering kita ingat dalam keseharian kita, Allah, maka sesungguhnya Allah inilah yang menjadi harta kita. Kalau yang sehari-hari sering kita ingat, sering kita ajak ngobrol, sering kita ajak, ya pokoknya apa-apa kita libatkan Allah dalam pekerjaan kita, dalam apapun, berarti artinya apa? Sesungguhnya Allah yang menjadi harta kita. Kalau kita sungguh mencintai, sebenarnya kuncinya di sini. Kalau kita sungguh-sungguh mencintai Allah, kita akan juga sering mengingat Dia. Ya, seperti Anda semua ngalami kan, kalau jatuh cinta, maka seringkali apa? Eling-elingan atau ingat terus orang yang dicintai. Kalau Anda mencintai Allah, Anda juga akan sering mengingat Allah, ya. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mari kita baca bersama-sama apa yang dinyatakan Santo Yohanes Chrysostomus. Ini juga ada di Katekismus ya.